Assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan TUEP yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2002 kemarin. Jadi, untuk kegiatan TUEP atau tutorial webinar ini ada di kegiatan belajar 2 untuk Karil. Di mana, kebetulan dosen saya adalah Ibu Heriani dan, mahasiswa yang di bawah bimbingan Ibu Heriani itu ada 15 mahasiswa, jadi kita satu tim, bimbingan untuk Karil ini ada 15 mahasiswa. Nah, untuk link, Tuweb ini kita dapatkan di Tuton e-learning, di mana Ibu Heriani sudah menginformasikan atau memberikan link. Kebetulan linknya menggunakan Microsoft Teams, kemudian juga di situ tertera eee, hari, tanggal, dan juga jamnya, yaitu tanggal 20 Oktober 2022, hari Kamis, jam 19 WIB. Mungkin di Tuton teman-teman bisa saja linknya adalah link Google Meet atau bisa juga link Zoom. Semuanya tergantung dosen masing-masing menggunakan tools atau media apa untuk bisa, menjalankan kegiatan TUEP-nya. Kemudian setelah kita join, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah bergabung atau join di meeting ini. Nah, yang terlihat di layar itu adalah Ibu Heriani selaku dosen pengampu, mata kuliah Karil ini. Nah, di awal itu kita, ada perkenalan terlebih dahulu, diawali dengan Ibu Herian ini memperkenalkan dirinya. Beliau adalah dosen untuk mata kuliah akuntansi, memang kebetulan di universitas terbuka dan memang diamanahi untuk menjadi dosen pembimbing kami 15 orang mahasiswa tersebut. Setelah ibu dosennya melakukan perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan satu-satu untuk setiap mahasiswa. Jadi kita ditanya namanya siapa, kemudian jurusan apa, kemudian dari UPPJJ mana, seperti itu. Setelah kita melakukan perkenalan, kemudian Ibu Heriani itu mulai memberikan, materi kuliahnya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya disclaimer, untuk video yang saya putar itu, kemarin waktu melakukan TUEP memang sengaja saya rekam agar bisa didokumentasikan dan bisa di-share ke teman-teman yang lain, akan tetapi karena ada beberapa miss dan kesalahan teknis sehingga untuk record video ini tidak muncul, suaranya. Sehingga saya coba untuk menjelaskan sekarang pada video ini. Jadi setelah kita semua melakukan perkenalan, kemudian Ibu Heriani melanjutkan melakukan presentasi mengenai konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, apa saja sih, gimana sih konsepnya? Jadi karya ilmiah atau scientific paper itu disebut juga dengan KTI atau karya tulis ilmiah, di mana itu merupakan tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran suatu masalah oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dan nanti untuk karir yang kita buat nanti itu akan diseminasi melalui repositori UT atau RAMA atau juga repositori Kemdikbud. Nanti kita akan diberikan informasi. Jadi nanti karir kita itu nanti akan diupload atau diseminasi melalui repositori UT atau RAMA atau repositori Kemdikbud seperti itu. Nah, kemudian untuk elemen karya ilmiah kurang lebihnya seperti ini, ada substansi di mana isi karya ilmiah itu harus mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Kemudian sistematikanya harus urut, kemudian formatnya itu juga sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh masing-masing, kampus atau universitas, yang dalam hal ini untuk format karya kita harus sesuai dengan ketentuan UT. Kita tidak bisa mengikuti format atau ketentuan dari jurnal ataupun karya dari universitas lain, karena masing-masing memiliki
standar tersendiri. Begitu juga dengan gaya atau stylenya, penggunaan ragam dan langgamnya juga harus disesuaikan. Kurang lebihnya seperti itu untuk elemen karya ilmiah. Kita lanjut lagi. Kemudian ada kriteria artikelnya. Jadi penulisan artikelnya ini harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah, kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, kemarin sebenarnya ada perbedaan di KB2 dan KB3, di mana di KB2 itu, keterangannya adalah 10 tahun terakhir, akan tetapi di KB3 untuk referensi yang harus kita cari adalah 5 tahun terakhir. Nah, setelah kita tanyakan, ternyata, minimal referensi yang kita cari dan kita rangkum itu memang minimal ada 10 referensi, di mana 10 referensi itu terdiri dari 5 jurnal dan 5 buku referensi. Untuk 5 jurnal tersebut minimal adalah 5 tahun terakhir, sedangkan untuk referensi yang berasal dari buku itu adalah minimal 10 tahun terakhir. Selain itu juga harus bebas plagiasi dan juga tindakan tidak terpuji lainnya. Nah, kemudian untuk status mata kuliah karirnya seperti ini. Jadi mulai semester 2022, karir merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP, dan tidak memiliki bobot SKS. Selain itu, topik dalam permasalahan artikel ilmiah ini harus sesuai dengan keilmuan bidang studi yang ditempuh. Kemudian, artikel ilmiahnya dapat ditulis dan bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Kemudian skor kelulusan itu berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Saya akan lanjut. Nah, setelah itu, ada kegiatan tanya jawab, di mana Ibu Heriani itu mempersilahkan kita untuk memberikan pertanyaan kepada beliau, dan saya sudah mencatat beberapa poin-poin kemarin yang kita tanyakan. Jadi yang pertama itu adalah ada pertanyaan, Bu, kan kita ada masing-masing jurusan itu mempunyai mata kuliah pendukung masing-masing. Misalkan seperti saya kebetulan jurusan akuntansi dan mata kuliah pendukung saya ada 4, yaitu teori akuntansi, praktikum lab auditing, praktikum lab pengantar akuntansi, sama analisis informasi keuangan. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah tema dari karir yang akan saya angkat itu terbatas hanya pada 4 mata kuliah pendukung itu saja atau bisa keseluruhan mata kuliah yang sudah ditempuh selama menjalani atau selama mengampuh kuliah akuntansi tersebut. Seperti itu pertanyaannya. Nah, kemudian dari Ibu Heriani memberikan informasi bahwa tidak hanya terbatas pada mata kuliah pendukung, tetapi bisa menggunakan tema atau kita merefer ke mata kuliah yang lain secara keseluruhan yang memang masih berhubungan atau related dengan jurusan kita yaitu akuntansi. Misalkan seperti manajemen keuangan dan lain-lain yang memang masih ada hubungannya. Kemudian yang saya tanyakan lagi adalah yang tadi saya jelaskan, yang sebenarnya itu, untuk referensi itu minimal 5 tahun atau 10 tahun, seperti itu. Karena di KB2 dijelaskan bahwa referensi minimalnya adalah 10 tahun, kemudian kalau di KB3 adalah 5 tahun. Kemudian jawabannya adalah untuk yang 5 tahun adalah jurnal, jadi jurnal itu minimal kita cari 5 jurnal, dengan tahun itu minimal adalah terbitan 5 tahun terakhir. Dan minimal, 5 referensi buku, tahun terbitan itu adalah 10 tahun terakhir, seperti itu. Kemudian untuk periode tugas. Jadi periode tugas kemarin tuh kan, di video sebelumnya kan saya jelaskan bahwa di situ ada 14 KB atau ada 14 KB kegiatan belajar, di mana kemarin di asumsi saya untuk 1 KB itu dilakukan 1 minggu, seperti tutorial online yang lainnya. Nah, karena di situ ada 14 KB, jadi asumsi saya untuk, penyusunan karya ilmiah ini
kita diberikan waktu sekitar kurang lebih 3,5 bulan karena ada 14 minggu. Ternyata pada kenyataannya di minggu sekarang sudah terbuka untuk KB kedua dan KB ketiga. Padahal kita baru mulai, menjalani atau melakukan tutorial online untuk Karel itu tanggal 10, di mana seharusnya periodenya itu sama dengan periode tutorial online yang lainnya. Misalnya tutorial online untuk TAP. Tutorial online untuk TAP itu sudah dimulai 1 minggu lebih cepat daripada tutorial online untuk Karel. Tetapi sampai dengan sekarang, di mana tutorial TAP itu memang sudah posisinya sudah memasuki minggu ketiga dan sudah memasuki ke sesi ketiga. Waktu saya buka untuk tutorial Karel, dia juga, memasuki untuk KB ketiga. Jadi saya bingung apakah 1 KB itu hanya 1 minggu 1 KB atau, 1 minggu itu lebih dari 1 KB, seperti itu. Ternyata jawabannya adalah 1 minggu bisa lebih dari 1 KB dan akan lebih dari 1 KB setiap minggunya. Dan untuk periodenya akan sama dengan periode tutorial online yang lainnya. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya takutnya nanti, KB itu kalau terbuka 2 setiap minggu tugasnya akan menumpuk. Sedangkan untuk tutorial online untuk mata kuliah yang lainnya juga banyak sekali tugas-tugasnya. Sehingga jika misalkan tidak ditanyakan, saya takut kalau misalkan, mmm waktunya itu terlalu mepet dan akhirnya bentrok dan kita tidak bisa, me-manage waktu dengan baik, akhirnya kita kewalahan atau keteteran, sehingga karirnya nggak selesai atau mata kuliah lain tugasnya tidak bisa kita selesaikan. Jadi poinnya di sini teman-teman harus bisa, pintar-pintar untuk bagi waktu, untuk me-manage waktu karena untuk, masa tutorial online karir ini periodenya juga sama dengan, tutorial online untuk mata kuliah yang lainnya sama aja akan selesai di 8 minggu, meskipun di dalamnya untuk tutorial online Karel ini, terdapat 14 KB. Jadi kita memang harus cepat, jangan menunda-nunda. Kalau bisa misalkan, ada teman-teman yang mengambil Karel ini bersamaan dengan mata kuliah yang lain, kalau bisa 1 hari langsung kerjakan, setiap malam kerjakan 1 mata kuliah, setiap malam kerjakan 1 mata kuliah. Karena jika ditumpuk maka, saya rasa, akan kewalahan. Saya sendiri saja yang kebetulan kerja dan saya yakin teman-teman yang berkuliah di UT kebanyakan adalah, karyawan sehingga harus bisa membagi waktunya. Saya di sini kebetulan di semester ini hanya mengambil saya hanya menyisahkan sebenarnya, bukan mengambil. Sisa mata kuliah yang belum saya ambil memang hanya sisa dan Karil. Jadi memang di sini saya, benar-benar fokus ingin, ingin membuat Karil semaksimal mungkin. Kemarin saya berpikir bahwa Karil di UT itu memang sekompleks itu. Awalnya saya berpikir Karil di UT itu sama dengan tugas akhir atau skripsi di universitas lainnya, akan tetapi ternyata beda dan ada banyak sekali perbedaan. Akan tetapi di sini lebih lebih ringkas, akan tetapi sebenarnya untuk step-stepnya itu sama saja sebenarnya. Kemudian, ada pertanyaan juga, kan di sini ada tugas 1 itu kita diminta untuk membuat rangkuman jurnal dan juga rangkuman dari buku referensi. 5 jurnal minimal dan 5 buku minimal. Selain itu kita juga diminta untuk membuat kerangka untuk karel. Nah, kerangka itu seperti apa? Jadi untuk kerangkanya itu tetap dibuat sesuai dengan sistematika karel. Mulai dari awal misalkan latar belakang. Latar belakangnya itu seperti apa? Kita kan udah punya gambaran. Kemudian misalkan latar belakangnya itu ada masalah apa, kemudian kita angkat, kemudian permasalahannya kita jelaskan, kemudian tujuan seperti apa, kemudian langsung ke teori, landasan teorinya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasannya seperti apa. Setelah landasan teori dilanjutkan dengan metode penelitian, di mana metode penelitian dijelaskan aja rencana kita menggunakan metode penelitian seperti apa, metodologinya seperti apa, model penelitiannya seperti apa, variabelnya apa, dan lain-lain. Kemudian untuk pembahasan dalam hal ini, karena kita masih di tahap sangat awal sekali, di pembahasan kita tetap harus mencantumkan poin pembahasan pada kerangka karil kita, akan tetapi isinya adalah
pada bab pembahasan ini, contohnya ya ini, pada bab pembahasan ini, kita akan menganalisa terkait ini dengan menggunakan metode perhitungan ini, dengan rumus sebagai berikut. Cuman kayak gitu aja. Jadi kayak secara garis besar apa yang akan teman-teman lakukan. Karena di sini kita belum final, karena kita masih di tahap awal banget, jadi belum bisa melakukan analisa data maupun perhitungan data dan pembahasannya seperti apa. Tetapi tetap harus dicantumkan. Setelah analisa dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dan saran itu untuk datanya sendiri juga masih belum ada, akan tetapi di situ bisa dicantumkan bahwa kesimpulannya didapatkan dari poin-poin di atasnya. Kalau misal poin kesimpulan ini nanti kita akan dapatkan misalkan pada kesimpulan ini didapatkan hasil misalkan kayak rasio keuangan. Jadi rasio keuangannya seperti apa? Nanti akan kita tunjukkan untuk rasio keuangan solvabilitasnya seperti apa, kemudian likuiditasnya seperti apa, tergantung apa yang teman-teman ingin angkat. Jadi di kesimpulan itu harus menjawab permasalahan yang ada di atasnya. Jadi sekali lagi kalau untuk kerangka tetap diikutin poin per poinnya, tidak hanya bab 1, bab 2, bab 3 istilahnya seperti itu. Karena kalau bab 1 kan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, ibaratnya seperti itu. Akan tetapi keseluruhan sampai selesai, sampai penutup, sampai kesimpulan dan saran di mana seperti yang saya jelaskan barusan, karena belum ada data dan kita belum melakukan analisa ataupun perhitungan, sehingga yang kita masukkan di poin pembahasan adalah apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan atau me me men me menyelesaikan sih, atau menjawab permasalahan yang ada, kemudian kesimpulannya seperti apa. Jadi nanti apa yang ingin kita tunjukkan, hasil dari laporan kita itu, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah nanti kalau misalkan di tengah jalan ternyata kita punya ide lain, apakah masih bisa berubah meskipun di tugas satu itu sudah diupload kayak gitu. Jadi jawabannya adalah masih bisa, yang penting memenuhi kaidah, ketentuan untuk karir di UT, memenuhi syarat-syarat dan juga teman-teman bisa menyelesaikannya dan teman-teman bisa menghandle dan memahami apa yang sudah teman-teman buat, seperti itu. Yang penting bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman buat atau kerjakan, meskipun pada akhirnya ada perubahan, kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, jurnal itu apakah harus yang internasional jurnal? Ternyata enggak, tidak harus jurnal internasional, bisa dari, jurnal nasional, bisa cari di Sinta dan lain-lain. Kemudian untuk yang terakhir itu kemarin ada request, ini lebih ke request, karena, untuk kegiatan web itu kan kita jadwalnya itu tidak sering, agak jarang-jarang sehingga kita request untuk membuat grup WA, apakah ibu dosennya berkenan, seperti itu. Ternyata dari ibunya sangat welcome dan sangat baik dan mempersilahkan, kita untuk membuat grup WA. Akhirnya pada saat itu juga kita langsung mengirimkan nomor kita di chat, di kolom chat, kemudian ada satu teman yang sukarela untuk membuat grup WhatsApp dan kita dimasukkan ke situ semua, include dengan Ibu Heriani, sehingga in case kita bisa tanya setiap saat meskipun ibunya juga mempunyai kesibukan yang lain. Jadi kita tunggu saja. Akan tetapi menurut saya itu, penting sekali jika dibandingkan dengan kalau misalkan kita tidak punya grup atau tidak punya kontaknya ibu dosen atau bapak dosen pembimbing kita, karena kita akan kesulitan untuk berkomunikasi jika, komunikasi kita misalkan hanya lewat, chat yang ada di tutorial online ataupun misalkan menggunakan email. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kegiatan tutorial web to web pada KB2 untuk mata kuliah Karir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.